Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Bagja Pangestu dengan NPM 183510398 kelas 5D angkatan 2018, program studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan membahas tentang lambda expression dan juga LINQ. Di sini kita sudah disediakan data dummy yang berupa list di sini. Setelah itu kami harus mengerjakan beberapa clue di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke clue pertama, yaitu buatlah lambda expression untuk mengkonvert umur menjadi biaya yang dikeluarkan. Di sini lambda expression itu merupakan fungsi yang berada di dalam fungsi, karena kalau kita tidak menggunakan lambda expression namun kita menggunakan private atau public di dalam sini misal kita taruh lagi fungsinya, itu tidak akan bekerja, itu bakal menciptakan error. Jadi itulah fungsi dari lambda expression, atau bisa dibilang fungsi anonim. Dia berfungsi untuk fungsi di dalam fungsi. Sini cara pembuatannya yaitu pertama kita deklarasikan dulu. Di sini saya kasih nama variabelnya price. Setelah itu langsung kita pembukaan functionnya dan kita ambil parameter x di sini. Parameter x di sini kita ambil, kita masukkan ke sini sebagai single, dan ini functionnya pengembalian nilainya sebagai double. Jadi kita masuk. Karena kita sudah bisa mengambil umurnya, jadi kita tinggal masukkan saja ke dalam seleksi. If x kurang dari 5, maka kembalikan nilai 5. Jadi nanti price ini akan memiliki nilai 5 sesuai dengan x di sini. Sesuaikan dengan peraturan yang ada di sini. Seperti ini. Dan selain itu biayanya adalah 5, return 5 di sini. Langsung end function, langsung tutup fungsinya. Jadi di sini dim price kita telah memiliki nilai yaitu berupa double. Setelah itu kita masuk ke dalam clue nomor 2. Buatlah suatu variabel untuk ditampilkan berdasarkan umur, lalu tampilkan. Di sini kita buat variabel dim old, dan di sini kita langsung masuk ke pembahasan tentang LINQ. Di Visual Basic ini juga kita bisa menggunakan query LINQ. Query LINQ ini mirip dengan query SQL. Seperti contoh from first di sini terserah mau buat seperti apa. Ini seperti variabel as person in people. Jadi dia mengambil data dummy di sini as person di dalam people di sini. Jadi ini select seperti apa? Seperti query SQL. Langsung saja kita buat variabel nama. Langsung dia panggil apa? First name dan last name di sini. Jadi first name dengan last name di sini itu dimasukkan ke dalam variabel nama di sini, dan umur seperti itu juga first age. Jadi dia ngambil umur di sini. Jadi ini yang diselect ini akan masuk ke dalam variabel old di sini. Dan kita juga di sini membahas tentang pengurutan atau bisa dibilang order by. Jadi di sini kita bisa mengurutkannya. Di sini saya urutkan berdasarkan umur. Di sini juga kita bisa mengurutkan secara ascending maupun descending. Setelah itu kita masuk ke dalam menampilkan datanya. Jadi tinggal kita for each kan saja. For each object in all. Jadi ulang seberapa banyak objek yang ada di dalam all ini. Jadi diulang. Dan cara penampilannya tinggal list by egg di sini. List by egg itu ini list box di sini. Jadi tinggal kita tambahin fungsi metodenya, tinggal item add, langsung kita panggil objek name dengan objek umur, nama di sini, nama variabel di sini tadi. Nanti itu akan tertampil di list box tadi. Sekarang kita masuk ke clue nomor 3. Buatlah suatu variabel untuk ditampilkan berdasarkan biaya, lalu tampilkan. Karena kita di dummy data ini tidak memiliki biaya, namun di clue nomor 1 kita telah membuat variabel biaya itu. Jadi nanti kita tinggal panggil aja. Di sini sama seperti tadi, kita buat dulu variabelnya. Setelah kita buat variabel, kita gunakan query LINQ-nya from first as person sama kayak yang di atas. Setelah itu kita gunakan query select yang nama sama, dan di sini yang harga yang berbeda karena kita ngambil dari variabel di sini, dan kan variabel di sini sudah memiliki isi di dalamnya dengan menggunakan parameter umur tadi, parameter umur di sini. Jadi
returnnya itu ini nih berupa isinya yaitu double di sini, nilai double isi dari price per X ini, dan dimasukkan ke dalam harga. Setelah itu umur sama saja, order by yaitu mengurutkan. Di sini kalau misalnya kita tidak membuat ascending atau descending, otomatis urutannya berdasarkan ascending. Setelah itu kita tampilkan seperti yang di atas tadi, namun di list box yang berbeda. Di sini nama list boxnya list by price. Kita tampilkan apa yang ingin kita tampilkan tadi, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke clue nomor 4. Buatlah suatu variabel untuk ditampilkan berdasarkan grup biaya yang dikeluarkan. Kita juga di pertemuan ini membahas tentang group by. Jadi pertama-tama sama saja kita buat variabelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita deklarasikan first as person in people, artinya kita ngambil data dummy tadi. Setelah itu di sini group first by k, buat variabelnya namanya k dan masukkan data yang tadi. Karena kita ingin mengurutkannya, masukkan ke dalam group, into group. Dan itu langsung gunakan query-nya. Di sini kita buat lagi variabel untuk memasukkan nilai grup ini ke dalam kelompok harga di sini. Setelah itu variabel k di sini kita masukkan ke dalam variabel tim harga. Setelah itu tinggal kita urutkan dan sama seperti yang di atas kita tampilkan lagi. Kita tampilkan tim harga di sini. Kan K sama dengan price per X into group. Artinya ini udah dimasukkan ke dalam grupnya masing-masing. Price ini otomatis langsung disusun sama fungsinya. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam git log. Di sini saya membuatnya seperti ini. Pertama menambahkan fitur git. Setelah itu kita selesaikan clue 1 dan clue 2, dan selesaikan clue 2 sampai clue 4. Setelah itu bersihkan codingannya, dan itu selesai. Oke, kali ini kita coba jalankan programnya. Seperti inilah programnya berjalan. Ini tadi diurutkan berdasarkan umur dengan tidak ada memberitahunya, jadi otomatis menjadi ascending. Di sini juga ascending, di sini descending. Begitulah pembahasan tentang lambda expression, yaitu fungsi yang berada di dalam fungsi atau fungsi anonim, dan juga pembahasan tentang link queue atau bahasa query yang berada di dalam Visual Basic. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.